wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Suci Nur Hanifah, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat, konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Konstruktivisme. Aliran ini lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham yang intersubjektif. Hanya dalam proses interaksi sosial, manusia akan saling memahaminya. Dalam teorinya, konstruktivistik merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Gestalt. Perbedaannya adalah bahwa pada Gestalt, permasalahan yang muncul berasal dari pancingan eksternal, sedangkan pada konstruktivistik, permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri. Dalam pembelajaran di kelas, teori ini sangat percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu bangunan utuh. Progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat sekitar abad ke-20. John S. Gruber mengatakan bahwa filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey, yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Di dalam banyak hal, progresivisme identik dengan pragmatisme. Oleh karena itu, apabila yang menyebut pragmatisme, maka berarti sama dengan progresivisme. Progresivisme dianggap sebagai the liberal road of culture, kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Maksudnya, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka, serta menuntut pribadi-pribadi penganutnya untuk selalu bersifat penjelajah dan meneliti guna mengembangkan pengalamannya. Mereka harus memiliki sikap terbuka dan kemauan baik sambil mendengarkan kritik dan ide-ide lawan, sambil memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan argumen tersebut. Humanisme. Istilah humanisme mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme sebagai sebuah tren mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sekitar awal abad ke-19. Istilah humanisme baru digunakan pertama kali dalam literatur di Jerman sekitar tahun 1806 dan di Inggris sekitar tahun 1860. Istilah humanisme diawali dari tren humanisme atau humanum yang manusiawi yang jauh lebih dulu dikenal, yaitu mulai sekitar masa akhir zaman skolastik di Italia pada abad ke-14 hingga tersebar ke hampir seluruh Eropa di abad ke-16. Gerakan humanisme berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya Renaissance di Eropa. Dalam perkembangannya, humanisme di Eropa menampilkan penentangan yang cukup gigih terhadap agama, yaitu Kristen, dan mencapai puncaknya ketika Auguste Comte mendeklarasikan agama humanitarian dan menggantikan agama yang dianggap tidak humanis. Pertentangan ini terus berlangsung hingga di pertengahan abad ke-20, para pemuka-pemuka Kristen mulai memberi ruang apresiasi bagi humanisme, dan pada Konsili Vatikan II, pihak Katolik memberikan respon positif terhadap humanisme. Namun, ketika kalangan agama mulai mengekspresikan humanisme, diskursus filsafat justru mempropagandakan anti-humanisme, khususnya dengan wacana kematian manusia, misal von Hout, dan absurditas manusia, Albert Camus. Demikian materi video pembelajaran dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you and bye-bye.